Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 praktik statistik. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan materi tentang uji normalitas data. Video ini disusun oleh Zurina Erin Rohima, NIM 007, Fitria Ayu Adilasari, NIM 009, Desinta Yustiarian Tiarno, NIM 026, Amanda Nurunisa Arif, NIM 035, dan Yusril Anggara Al-Fahmi, NIM 045. Materi yang pertama adalah pengertian dari uji normalitas data. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak? Karena penggunaan statistik parametrik bekerja dengan asumsi bahwa data setiap variabel penelitian yang akan dianalisis membentuk distribusi normal. Apabila ternyata data tidak berdistribusi normal, maka harus menggunakan alternatif uji statistik dan non-parametrik. Selanjutnya B. Macam-macam metode uji normalitas data. 1. Metode grafik. A. Probability plot. Untuk melihat kenormalan nilai dalam pengujian ini dapat berpedoman pada titik-titik plotting yang terdapat dalam hasil output SPSS dengan pengambilan keputusan uji jika titik-titik atau data berada di dekat atau mengikuti garis diagonalnya, maka dapat dikatakan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Sementara itu, jika titik-titik menjauh atau tersebar dan tidak mengikuti garis diagonal, maka nilai residualnya tidak berdistribusi normal. B. Histogram. Untuk melihat apakah suatu data berdistribusi normal atau tidak, bisa menggunakan histogram. Jika bentuk grafik tidak melenceng ke kiri dan ke kanan, maka menunjukkan bahwa variabel berdistribusi normal. Sebaliknya, jika bentuk grafik melenceng ke kiri atau ke kanan, menunjukkan bahwa variabel tidak berdistribusi normal. Perlu diketahui bahwa uji normalitas dengan grafik, histogram, dan probability plot dapat menyesatkan, khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Selain itu, karena menggunakan grafik, interpretasi tiap orang berbeda tergantung pada unsur subjektivitas. Oleh karena itu, dapat menggunakan metode yang lain. 2. Kolmogorov-Smirnov. Uji Kolmogorov-Smirnov merupakan pengujian normalitas yang banyak dipakai. Konsep dasar dari uji ini adalah dengan membandingkan distribusi data yang akan diuji normalitasnya dengan distribusi normal baku. Pada umumnya, uji Kolmogorov-Smirnov dipakai untuk jumlah sampel besar atau lebih dari 50 data. Dasar pengambilan keputusan dalam uji Kolmogorov-Smirnov yaitu jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Yang ketiga, Sapiomi. Uji Sapiomi pada umumnya digunakan untuk sampel yang jumlahnya kecil, yaitu kurang dari 50 data. Untuk dasar pengambilan keputusan dalam uji Sapiomi sama dengan uji Kolmogorov-Smirnov, yaitu apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data dikatakan berdistribusi normal, dan sebaliknya apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Tabel output untuk normalitas Sapiomi terdapat pada tabel test of normality. Yang keempat, T-square. Uji normalitas dengan menggunakan uji T-kuadrat, disebut juga uji goodness of fit, menggunakan pendekatan penjumlahan penyimpanan data observasi tiap kelas dengan nilai yang diharapkan.
Uji normalitas datanya disajikan secara berkelompok. Datanya berbentuk nominal atau ordinal. Untuk distribusi derajat menunjuk positif. Semakin besar derajat plus semakin mendekati distribusi normal. Cocok untuk data dengan banyaknya angka besar. Selanjutnya yaitu langkah-langkah uji normalitas data menggunakan aplikasi SPSS. Langkah yang pertama, apabila data yang akan diuji sudah diinput ke dalam SPSS, klik Analyze pada menu Deskriptif Statistik, lalu pilih Explore. Langkah yang kedua, masukkan variabel ke Dependent List. Langkah yang ketiga, pada display centang bot yang akan melihat nilai statistik dan plot ujian normalitas, termasuk juga hasil uji Shapiro-Wilk dan Kolmogorov-Smirnov. Langkah yang keempat, klik tombol Plots, centang Stem and Leaf, histogram, dan normality plot with test. Dan langkah yang terakhir, klik tombol Continue, lalu OK. Berikut kami sajikan data yang berisikan nilai ujian siswa dan juga contoh soal uji normalitas untuk mengetahui nilai ujian siswa apakah berdistribusi normal atau tidak. Dengan hipotesis, H0 diterima jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 karena data dianggap berdistribusi normal, dan H0 ditolak jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 karena data tidak berdistribusi normal. Untuk penyelesaiannya, kita akan mempraktekkan ke dalam SPSS. Praktek SPSS kali ini akan menggunakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Pertama yang dilakukan adalah menginput data yang akan diuji ke SPSS. Untuk cara menginput data sudah dijelaskan pada materi ketiga minggu lalu. Jadi langsung saja ke cara yang berikutnya, yaitu dengan mengklik Analis, Deskriptif Statistik, lalu Explore. Dan akan muncul seperti ini. Masukkan variabel nilai ke Dependent List, klik Plots, dan centang Stem and Leaf, histogram, dan normality plots with test. Lalu Continue. Pastikan pada display tercentang bot. Maka setelah itu kita klik OK. Ya, dan akan muncul hasil pengujiannya seperti ini. Dapat dilihat pada test of normality, nilai signifikansi pada uji Kolmogorov-Smirnov yaitu 0,2, yang artinya lebih besar dari 0,05, sehingga berdasarkan uji ini data berdistribusi normal dan H0 diterima. Sama halnya dengan uji Shapiro-Wilk, nilai signifikansi sebesar 0,853, lebih besar dari 0,05, sehingga berdistribusi normal dan H0 diterima. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.